Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Hafiz Zakaria dengan NIM 101012304112. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang project based learning yang telah kami buat dan kami kerjakan. Berikut presentasinya. Di sini ada saya sendiri Fajar Hafiz Zakaria dengan nama alias Fajar atau mungkin Pajau, berasal dari Buah Batu. Dan di sini juga ada rekan saya bernama Muhammad Zikran Gonia dengan nama panggilan yaitu Jikoy yang berasal dari Cianjur. Di sini ada Said Fakih yang berasal dari Bekasi dengan panggilan Aki. Dan di sini juga ada Dalia Amara Dalia Irna Putri dengan nama panggilan Dal, berasal dari Bekasi. Latar belakang yaitu statistika adalah ilmu mempelajari teknik pengumpulan, pengolahan analisis, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan data variabel acak, hasil dari pengamatan terbagi menjadi dua, diskrit dan kontinu. Apa itu diskrit? Diskrit memiliki himpunan hasil yang terbatas atau dapat dihitung. Kontinu mencakup semua nilai dalam suatu interval. Distribusi peluang yang menggambarkan kemungkinan terjadinya berbagai kejadian diklasifikasikan menjadi distribusi diskrit dan kontinu. Beberapa distribusi umum meliputi Poisson, binomial, hypergeometrik, binomali, normal, parameternya mempresentasikan rata-rata atau mean yang bisa disebut dan variasi data. Untuk mempermudah analisis statistik, meskipun hanya sesuai untuk data kurva simetris. Dan konsep probabilitas ini mengukur tingkat kepastian atau keyakinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan membantu dalam pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Statistika dan probabilitas menjadi alat esensial dalam menganalisis data dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia, baik dalam konteks ilmiah maupun kehidupan sehari-hari. Berikut batasan masalah yang kami tentukan itu membuat box plot serta mencari pencicilan data dan juga membuat regresi linear. Rumusan masalahnya ada analisis dan pengolahan data dari data statistik yang telah diberikan, bagaimana ukuran tendensi sentral dari kedua data statistik yang telah diberikan, bagaimana ukuran variasi dari kedua data statistik yang telah diberikan. Bagaimana bentuk box plot dan masing-masing data, statistik, dan analisisnya, bagaimana analisis regresi linear dari masing-masing data statistik. Baik, perkenalkan nama saya Amara Dalia Irna Putri dengan NIM 101012300026. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat yang pertama untuk mempelajari, memperoleh data, serta mengolahnya menggunakan materi-materi yang telah dipelajari pada mata kuliah probabilitas dan statistika. Yang kedua, mengetahui hasil pengaplikasian dari materi kuliah probabilitas dan statistika terhadap suatu data statistik yang telah didapatkan. Selanjutnya kita masuk di dasar teori. Yang pertama, pedensasi sentral. Yang pertama ada mean. Mean berfungsi sebagai titik keseimbangan distribusi. Mean aritmatika adalah jumlah nilai dibagi dengan banyak nilai. Seperti yang terlihat di sini untuk rumusnya. Lalu yang kedua ada mode. Mode adalah bahasa Perancis untuk fashion. Mode distribusi didefinisikan sebagai nilai yang paling sering muncul. Lalu yang ketiga ada median. Median adalah nilai tengah dalam urutan data yang terurut. Misalnya X1, X2, lalu Xn menunjukkan sampel yang disusun dalam urutan besaran yang meningkat. Maka median didefinisikan sebagai seperti yang telah terlihat di gambar rumus di sebelah sini. Lalu selanjutnya di pedensasi sentral ada midrange. Midrange adalah rata-rata observasi terkecil dan terbesar dalam sekumpulan data. Untuk rumusnya kuartil 1 ditambah kuartil 3 lalu dibagi 2. Lalu yang kedua ada mid-hinge. Mid-hinge adalah rata-rata kuartil pertama dan ketiga pada sekumpulan data. Untuk rumusnya X terkecil ditambah X terbesar dibagi 2. Lalu selanjutnya ada variansi.
Di sini ada range. Range adalah selisih antara dua observasi terbesar dan terkecil. Lalu ada EQR atau interquartile range. Lalu ada variansi dan standar deviansi. Variansi adalah rata-rata kuadrat perbedaan antara setiap observasi dalam sekumpulan data dan mean. Lalu selanjutnya di sini ada box plot. Box plot adalah diagram yang menggambarkan distribusi data berdasarkan 5 nilai. Nilai minimum kuartil pertama Q1, median kuartil ketiga Q3, dan nilai maksimum. Lalu selanjutnya kita masuk ke analisis data yang telah kelompok saya lakukan. Di sini untuk data pertama ada Q15 dengan data telah ditampilkan di sebelah sini. Lalu untuk pertama kita menganalisis central tendency measurement. Di sini yang pertama yang kita hitung ada mean dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Di sini hasil yang telah kami dapatkan yaitu 75,292175. Lalu selanjutnya ada modus. Modus adalah data yang sering muncul, dan di data yang telah kami analisis, data yang sering muncul adalah 78 dengan muncul sebanyak 3 kali. Lalu selanjutnya di sini ada analisis data. Yang pertama yang untuk yang quartiles. Kuartil pertama untuk Q1 di sini kita mendapatkan 69,3125. Untuk kuartil kedua kita mendapatkan 80,375. Untuk kuartil 3 kita mendapatkan 90. Lalu kita menganalisis mid range dan mid range-nya dengan mid range 50 dan mid range-nya 198,5625. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung range-nya, yaitu dari nilai maksimumnya dikurangi nilai minimumnya. Selanjutnya kita dapat menghitung interkuartil, yaitu kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Dan bisa kita lanjut juga menghitung SIQR, yaitu IQR dibagi 2. Selanjutnya kita mempunyai rumus mencari variansi. Nah, variansi itu sendiri itu adalah sigma XI dikurangi X lalu dikuadratkan dibagi N-1. Nah, standar deviansinya yaitu adalah akar dari deviansinya itu sendiri. Nah, lanjut di sini kita memiliki gambar dari stem plot itu sendiri. Stem plot ini digunakan untuk mencari frekuensi dari data-data dari data Q15 yang Ibu berikan. Nah, di stem plot ini kita bisa lihat nilai 8 memiliki frekuensi yang paling banyak. Dan kita juga bisa lihat di data lift 8 ini banyak variasinya. Dan selanjutnya kita ada box plotnya. Di sini dalam perhitungan kita bisa melihat, kita bisa mencari liftnya, LOF-nya, UOF-nya, sama UIF-nya. Nah, di sini kita juga bisa dari rumus-rumus itu kita mendapatkan box plot dari data Q15 itu. Nah, di analisisnya lanjut kita ke analisis data Q16. Nah, di sini kita menghitung central tendency measurement-nya, di mana min-nya itu kita mendapatkan 19,7125. Nah, modus dari Q16 ini yaitu 0 karena data yang sering muncul itu 0. Nah, itu muncul sebanyak 10 kali. Nah, selanjutnya ini merupakan kalkulasi dari kuartil-kuartil data Q16. Di sini kita dapat Q1-nya itu 0,5, Q2-nya itu 12, dan Q3 itu 32,5. Dan mid range-nya itu kita dapat 45,5 dan mid hinge-nya kita dapat 16,5. Nah, di sini juga kita mendapatkan macam-macam analisis data seperti tadi. Seperti contohnya itu ada range, kita dapat mencari range dari mengurangi data maksimum dan data minimumnya. Dan IQR-nya kita sama saja mengurangi kuartil 3 dan kuartil 1, kita mendapatkan 32. Nah, SIQR ya, itu IQR dibagi 2, kita di sini mendapatkan 16. Lanjut lagi di variasinya kita mendapatkan 500,4. Dan standar deviasi yaitu akar dari variasi itu sendiri yaitu 22,36. Nah, lanjut ke analisis data selanjutnya kita ada stem plot. Nah, di sini stem plotnya memiliki data 0 yang memiliki frekuensi paling banyak yaitu frekuensi 16. Stemnya itu yang paling banyak tuh 0. Leafnya yang paling banyak tuh ada di stem 0 dan frekuensinya itu ada 16. Nah, selanjutnya ada box plot dari Q16. Pertama kita mendapatkan nilai one step-nya dulu.
itu mendapatkan hasil 48, dan juga untuk nilai two stepnya mendapatkan hasil 96. Nah, lalu terdapat batas-batas dari box plot sendiri. Yang pertama dari LIF atau lower inner fence, itu kita mendapatkan hasil minus 47,5. Lalu ada LOF atau lower outer fence, itu mendapatkan hasil minus 95,5. Lalu ada UIF atau upper inner fence, ada di angka 80,5. Dan untuk UAF atau upper outer fence, itu nilainya 128,5. Dan bisa dilihat dari hasil box plot kami di Q16, itu terdapat data yang ada di area UIF atau upper inner fence. Itu artinya terdapat pencilan pada data Q16 yang berada pada area UIF atau upper inner fence. Nah, selanjutnya untuk regresi linear. Nah, regresi linear ini merupakan hubungan antara nilai variabel dependen dengan variabel independen. Pertama, kita mencari rumus betanya dulu. Untuk rumus betanya, kita mendapatkan hasil 0,19799,424. Nah, untuk selanjutnya kita mencari nilai alfanya dengan rumus gamma dikurangi beta dan x. Nah, untuk nilai alfanya kita mendapatkan nilai y terlebih dahulu dengan angka 19,7125. Lalu untuk nilai x nya kita atau x rata-rata kita mendapatkan nilai 75,2921875. Lalu untuk nilai alfanya kita mendapatkan nilai 4,8050892. Nah, selanjutnya itu adalah nilai rho. Nilai rho-nya ini dari hasil analisis data kami kita mendapatkan nilai 0,185409631. Selanjutnya terdapat rumus gamma atau rumus y dengan rumus alpha ditambah beta tambah x. Nah, rumus ini digunakan untuk mendapatkan nilai prediksi atau menjawab soal-soal prediksi. Nah, soal prediksi sendiri itu merupakan sebuah pemisalan kita memprediksi nilai dari si y-nya dari nilai prediksi x-nya. Nah, saat ini merupakan grafik dari regresi linear yang kami dapatkan. Bisa dilihat ini merupakan perbandingan antara nilai x dan nilai y-nya atau hubungan dari nilai x dan nilai y. Oke, selanjutnya ini merupakan ada soal prediksi. Nah, di sini kita membuat dua soal prediksi. Yang pertama, jika Andi pada kuis 15 atau pada X mendapatkan nilai 38, berapa perkiraan nilai pada kuis 16 atau perkiraan nilai pada Y? Nah, menggunakan rumus yang tadi, alpha ditambah beta X, kita tinggal ganti nilai X-nya saja. Nah, untuk soal prediksi yang ini, kita ganti soal nilai X-nya jadi 38. Nah, mendapatkan hasil nilai y-nya sama dengan 12,32886171. Itu artinya ketika x-nya 38, y-nya adalah 12,32 sekian. Nah, selanjutnya untuk soal prediksi yang kedua, jika kuis 15 atau jika x-nya mendapatkan nilai 99, berapa perkiraan nilai kuis 16 atau perkiraan nilai y-nya? Nah, kita tinggal ganti saja x-nya menjadi 99. Mendapatkan hasil 24,40651035. Itu artinya ketika nilai x-nya 99, maka nilai y-nya adalah 24,4065 sekian. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan berdasarkan hasil analisis dari data Q15 dan Q16, ternyata Q16 itu memiliki penyebaran yang lebih luas dengan rentang nilai yang lebih besar dibandingkan dengan Q15 yang cenderung lebih terpusat. Maksudnya Q16 ini memiliki data-data yang jaraknya tuh lebih rentang atau lebih jauh daripada Q15 dengan data-data yang cenderung lebih padat datanya. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan dari teori-teori di PBL ini, pertama kita menghitung tendensi sentral seperti mean, median, dan modus. Itu digunakan untuk gambaran pusat dari distribusi data. Lalu kita juga mengukur variasi data seperti range, IQR, variansi, dan standar deviasi menunjukkan tingkat penyebaran dari datanya. Lalu kemudian ada box plot, itu digunakan untuk menggambarkan distribusi data melalui nilai minimum, nilai maksimum, Q1, Q2, dan Q3, serta kita mendapatkan outlier dengan menggunakan batas-batas seperti LIF, LOF, UIF, dan UOF. Selanjutnya untuk analisis dari regresi linear sederhana menunjukkan hubungan linear antara variabel yang dianalisis.
dengan model regresi yang dapat digunakan untuk prediksi nilai baru. Nah, hasil prediksi nilai memberikan wawasan atau memberikan kita pengetahuan bahwa hubungan antar variabel meskipun tingkat korelasinya rendah. Nah, untuk soal prediksi ini, jadi kita bisa tahu ketika nilai X segini berapa Y-nya, meskipun memang tidak terlalu akurat karena korelasinya rendah. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan perbuatan, ataupun kesalahan dalam presentasi maupun dalam video. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.